Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu relawan sahabat perempuan dan anak, jumpa lagi dengan saya Sukarti, Fasda Desa Ramah Perempuan Peduli Anak dari Provinsi Sulawesi Tengah. Oh ya sahabat, video ini dibuat untuk memberikan pemahaman dasar kepada teman-teman sebagai relawan sahabat perempuan dan anak mengenai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan program Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA yang ada di tingkat desa. SAPA adalah inisiatif masyarakat yang mendukung terciptanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui kerjasama dan koordinasi untuk memperhatikan kepentingan perempuan dan anak. SAPA merupakan perorganisasian sosial yang didasarkan pada jaringan, norma atau kepercayaan di antara anggotanya untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna mewujudkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Relawan SAPA adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan menyatakan kesediaan untuk melakukan perubahan sosial dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa. Ada 10 indikator Desa Ramah Perempuan Peduli Anak yang akan dicapai melalui gerakan SAPA di desa, yaitu indikator 1, adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa. 2, tersedianya data desa yang memuat data pilah perempuan dan anak. 3, adanya peraturan desa tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. 4, tersedianya pembiayaan dan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 5, persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga masyarakat desa, dan lembaga adat desa. 6, persentase perempuan wirausaha di desa, terutama perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan. 7, semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak. 8, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. 9, tidak ada pekerja anak, dan indikator 10, tidak ada perkawinan di bawah usia 19 tahun. Sebagai panduan bagi relawan SAPA dalam merencanakan kegiatan-kegiatan SAPA di desa, Bapak Ibu dapat mengunduh buku kegiatan SAPA. Buku kegiatan ini memberikan informasi atau referensi bagi relawan SAPA dalam melaksanakan kegiatan SAPA dan sekaligus menjadi panduan bagi relawan SAPA dalam merencanakan proses kegiatan di desa. Kita bisa lihat salah satu contoh dari buku kegiatan tersebut. Misalnya dalam mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Bol. Teman-teman sahabat perempuan dan anak, risiko dan dampak perkawinan anak antara lain dapat mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak karena setelah menikah akan menjalani proses hamil, melahirkan, menyusui secara dini, di mana organ reproduksi mereka belum siap. Kemudian, rendahnya kualitas sumber daya manusia, misalnya melahirkan anak yang stunting, dan juga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak yang menikah di usia dini rentan sekali mengalami KDRT karena harus menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang begitu kompleks. Monitoring dan evaluasi adalah proses penting untuk memastikan program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak berjalan sesuai rencana. Fungsi monitoring adalah melacak kemajuan dan hasil program secara berkala. Sementara fokus evaluasi menilai dampak jangka panjang dan keberhasilan program dalam mencapai tujuan.
Bapak Ibu, sahabat perempuan dan anak, untuk dapat melakukan monet biasanya harus ada tim yang ditunjuk dan ada panduan pelaksanaannya, tentunya mengacu pada 10 indikator DRPPA. Melalui monet DRPPA, beberapa hal dapat kita pantau, misalnya apakah di desa sudah terbentuk organisasi perempuan dan anak yang akan kita ajak bersama dalam melaksanakan kegiatan SAPA. Apakah sudah dibuat data dasar yang memuat data perempuan dan anak secara terpilah berdasarkan jenis kelamin? Apakah sudah ada peraturan desa yang mengatur tentang perempuan dan anak? Selanjutnya, sejauh mana kegiatan SAPA telah dilakukan? Apakah cakupannya sudah menyeluruh dan menjangkau seluruh warga? Apakah sudah disosialisasikan kepada warga, dimengerti, dan apakah warga masyarakat terlibat aktif di dalamnya? Serta apakah ada perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat? Misalnya, yang tadinya masih terjadi kekerasan atau perkawinan anak, setelah adanya kegiatan SAPA, anak-anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat sudah saling menguatkan satu sama lain. Pengertian apa itu kekerasan terhadap anak? Supaya kita tidak miss ya. Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan atau perbuatan terhadap anak yang dapat mengakibatkan timbulnya penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Kita tahu bahwa semua kekerasan yang tadi disebutkan itu bisa saja terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di rumah tangga, bisa terjadi di sekolah, di desa kita sendiri, di desa-desa, dan di semua fasilitas umum. Fasilitas umum contohnya apa? Bisa di lapangan, bisa di jalan, bisa di kebun, dan sebagainya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan kedua dari Ibu di depan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas mengenai kekerasan, tentunya sekolah adalah salah satu tempat yang sangat rawan terjadinya kekerasan. Nah, lantas, bagaimana seharusnya pihak sekolah untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah? Peran sekolah dalam mencegah kekerasan terhadap anak juga kurang lebih sebetulnya hampir sama dengan peran orang tua, karena kan kalau di rumah itu kita diasuh, diawasi, dididik oleh orang tua. Nah, kalau di sekolah berarti bapak dan ibu guru, termasuk juga warga sekolah lainnya yang kita sering berinteraksi. Misalnya selain ada bapak ibu guru di sekolah, ada juga satpam, ada juga tata usaha dan sebagainya. Nah, mereka semua ini harus menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif agar anak-anak itu tidak mau melakukan kekerasan. Kalau misalnya anak-anak juga tidak mau melakukan kekerasan dan tidak menjadi korban kekerasan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya ulangi lagi bahwa Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah model pembangunan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak akan bisa terimplementasi bila mana masyarakat terlibat aktif dalam irama dan dinamika pembangunan di desa, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai DRPPA. Semoga dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada sahabat semua. Ayo, mari kita praktikkan bersama masyarakat. Jangan ragu menunjukkan sumbangsih kita untuk ikut membangun desa, guna terciptanya lingkungan desa yang aman dan nyaman bagi seluruh warga tanpa ada satupun yang tertinggal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.